Hey, halo semuanya, lu semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Gimana kabarnya di tengah wabah ini? Gue record ini masih di tengah wabah corona. Gak tahu hari karantina yang keberapa, tapi udah mulai bosan banget di rumah. Lu pada gimana yang lain? Kalau semisalnya lu dengerin di awal-awal podcast ini dibuat, ayo kita berdoa nih. Semoga wabah ini segera pergi, kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi gitu. Karena gue yakin kita semua berdampak nih, terdampak oleh wabah ini gitu. Kayak mustahil banget kita bisa menjalani aktivitas seperti biasa gitu. Karena semuanya sekarang berubah. Gue juga mengalami beberapa perubahan ketika wabah ini akhirnya meluas gitu ya sampai ke provinsi gue gitu. Gue kayak gak berharap banyak, gue cuman pengen ini segera berakhir. Gue pengen kita semua bisa berkumpul dengan teman-teman, kerabat kita lagi, orang yang kita sayang lagi. Gue pengen bumi kembali pulih. Jadi ya sebisa mungkin kita lakukan yang terbaik deh ya untuk diri kita dan orang-orang yang kita sayang sekarang. Kemarin kita udah bahas soal gaslighting. Hari ini gue pengen lanjut lagi buat ngebahas yang masih sama topiknya, tapi ini lebih ke how to deal with it. Karena memang kemarin baru pengertian dan teori-teori yang mendasari apa itu gaslighting, yang akhirnya gue rasa butuh ditambahin gitu supaya yang mendengarkan juga lebih, ya gue rasa masih ada beberapa yang bisa gue tambahin soalnya. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian ya. Gue harap kemarin udah banyak yang bisa diambil pengetahuan soal apa itu gaslighting, dan dengan mengetahui hal-hal tersebut, semoga kita makin banyak yang menyadari betapa pentingnya mencintai diri sendiri. Betapa pentingnya kita memiliki prinsip dan menjaga value di diri masing-masing gitu, sehingga kita bisa menentukan segala sesuatu dengan baik dan menghindari atau menghadapi hal yang buruk bagi kita gitu. Hari ini gue pengen coba untuk ngebahas bagaimana kita bisa menghadapi gaslighter agar ke depan kita bisa lebih bahagia dan menjalani hubungan yang sehat. Mungkin gue bisa mulai dengan membahas atau mereview sedikit podcast kemarin, terus juga ada tambahan sedikit soal apa itu gaslighting. Karena akhirnya gue rasa hari ini kita bisa berada di sebuah kesimpulan yang sama gitu. Kalau gaslighter itu atau pelaku gaslighting umumnya merupakan seseorang yang pintar gitu. Karena emang memerlukan kecerdasan untuk akhirnya bisa memanipulasi seseorang gitu. At least kalau misalnya dia gak sepintar itu, sudah pasti dia lebih pintar daripada kita. Itu yang kayaknya bisa cukup dipertanggungjawabkan dan digarisbawahi gitu. Jadi semoga dengan mendengarkan podcast kali ini tidak membuat lo jadi terinspirasi untuk melakukan gaslighting kepada pasangan. Kenapa? Nanti gue bakal bahas di akhir. Gue simpen dulu supaya lo semua yang tiba-tiba kepikiran, wah gaslighting ini pinter nih buat gue bisa mengendalikan sebuah hubungan. No, sabar, ntar gue bakal kasih tahu kenapa. Gue bakal mulai dari sudut pandang para korban dulu soalnya, oke? Yang sebenarnya gue tuh bisa banget merasakan bagaimana dari sudut pandang korban mengenai gaslighting ini. Banyak banget temen gue yang udah cerita soal hubungan mereka, kayaknya udah menjamur ya di umur 15, 16, 17, 18 gitu. Yang sebenarnya kedua orang ini juga belum tahu banyak hal dalam hidup, tapi udah mulai pacar-pacaran gitu. Gaslighting sih sering banget ada di situ. Yang kemudian kalau misalnya nggak ada perkembangan, nggak ada hal-hal baru yang dipelajari dalam hubungan itu, sampai beberapa tahun ke depan dia masih sering banget ngelakuin hal itu. Nggak sehat akhirnya kan. Nggak enak banget loh. Jadi ngerasa nggak percaya diri, terus ngerasa selalu salah, ngerasa nggak berguna, dan sebagainya gitu. Kalau misalnya kita lihat nih dari sudut pandang korban, pasti dia sakit hati banget gitu. Karena emang lo bayangin nih,
hal yang menyakitkan ini justru datang dari orang yang kita sayang gitu. Justru datang dari orang yang kita percaya gitu. Gimana gak sakit ya kan? Kita percaya sepenuh hati sama dia, tapi yang didapat malah begini gitu, malah gak sesuai dengan harapan kita sebelumnya gitu dari awal. Oleh karena itu, ini harus segera diatasi. Pertanyaan yang mungkin keluar mungkin soal pilihan bertahan atau enggak gitu kan. Kalau misalnya yang sering gue denger sih, kalau kita udah tahu selama ini kita jadi korban gaslighting tuh ya, banyak orang yang menyarankan kita harus pisah gitu dari dia. Yang sebenarnya gue juga tidak menyalahkan ya, kalau misalnya emang lo rasa lo udah gak sanggup banget dan ini gak layak pun diperjuangin, lo pengen pergi silahkan aja gitu. But ada hal lain yang gue rasa ini bisa jadi tambahan untuk pertimbangan yang sebelumnya gue harus kasih disclaimer. Kalau lo pengen ngelakuin apa yang gue lakuin ini, lakukan dengan resiko kalian masing-masing. Do it with your own risk. Karena ini gue nggak dapet dari para ahli, gue nggak dapet dari baca buku apa ini itu segala macem. Cuman ini kayak sesuatu yang akhirnya menggerus otak gue dan gue rasa ini bisa diterapkan dengan baik. Kalau misalnya penyampaian gue hari ini cukup bagus ya. So, menurut gue, oke, ingat ya, yang ini menurut gue dulu nih. Menurut gue, nggak semua hubungan yang kalian alami hari ini nggak harus selalu diakhiri, oke? Kalau misalnya udah sampai abusive, udah sampai ngebuat lo jadi self harm segala macem, gue rasa boleh lo keluar dari situ. Cuman kalau misalnya lo masih ngerasa enggak kok ini belum separah apa yang sering gue denger soal apa itu gaslighting, gue rasa ada baiknya atau ya patutlah dicoba untuk menghadapi hal ini gitu. Karena kalau misalnya lo berhasil menghindari tingkah atau perilaku seseorang yang akhirnya menggaslighting lo ini, ngebuat lo jadi buta kan semuanya, tapi lo nggak menemukan gimana cara menghadapi mereka, kedepannya kayak nggak ada jaminan gitu loh, lo tuh bakal ada di hubungan yang sama atau enggak gitu. Karena menurut gue ini cuman soal perspektif, cuman soal bagaimana kita bisa membaca apa yang dia coba lakukan. Jadi kayak proses pengenalan kita dengan pasangan juga kayak menentukan gitu bisa atau enggaknya dia menggaslighting kita dan begitu juga sebaliknya gitu. Menurut gua, kalau misalnya lo hari ini cuman sering berantem sama pasangan secara verbal, berdebat gitu, beda pendapat, akhirnya dia berusaha membentuk lo untuk jadi seseorang yang dia mau gitu ya, dengan caranya dia ngebuat lo ngerasa kayak nggak percaya diri dan segalanya. Gua rasa ini masih bisa dihadapin. Gimana caranya? Dengan lo menarik diri sebentar gitu, menarik dirinya itu untuk menjadikan lo seseorang yang lebih cinta sama diri sendiri. Lo harus lebih kenal dulu diri lo nih. Karena fakta pertama atau hal pertama yang mungkin lo udah rasain adalah lo lagi ada di hubungan yang gaslighting. Jadi lo harus lebih mencintai diri lo dulu, supaya ibaratnya kayak lo membaca medan perang nih gitu. Di depan ini bakal apa yang lo hadapin itu lo coba untuk telaah dulu gitu. Gua selalu bilang ke teman-teman yang ada di fase ini gitu, untuk selalu merasa percaya sama dirinya sendiri. Karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama diri kita ya kan? Kalau dari kita aja gak percaya sama value yang ada di diri kita, gimana bisa kita ngebuat orang lain percaya sama diri kita, oke? Sebelum lo balik ke hubungan yang kesannya dia bakal menggaslighting lo, gua rasa ada baiknya untuk lo menemukan value terbaik di diri lo. Ada baiknya lo juga menentukan prinsip-prinsip di dalam diri lo yang gak bisa diganggu-gugat, supaya nantinya itu bakal jadi pedoman atau hal yang paling mendasari pilihan lo ke depan ketika menemukan persimpangan, harus menentukan A atau B, juga dapetin pressure dari pasangan lo, dia bilang lo baiknya begini dan begitu. Itu semua gak boleh ditelan mentah-mentah. Lo harus punya seenggaknya kayak pegangan sebelumnya gitu, sebelum kenal sama dia. Lo itu siapa, lo itu maunya gimana, lo itu butuhnya apa, lo itu inginnya apa gitu. Supaya ketika dia mencoba untuk mempengaruhi pikiran lo gak serta-merta merasa kecil, lo gak serta-merta merasa
dia mulu yang benar dan lo yang salah, tapi lo juga bisa membela kebaikan lo, membela harga diri lo, prinsip lo, semua hal yang berkaitan dengan siapa diri lo sebelum kenal sama dia. Gue selalu bilang kalau misalnya gue tuh merasa diri gue adalah seseorang yang cukup percaya diri, gue punya banyak sekali kelebihan-kelebihan yang gue rasa itu jadi anugerah gitu misalnya, yang dengan pemikiran semacam ini itu bisa ngebuat diri lo lebih positif. Karena semua dari kita itu punya kelebihan masing-masing. Kalau lo ngerasa belum punya, lo cuman belum menemukannya aja. Nah dengan begitu gue sadar bahwa kita semua itu punya value yang tinggi yang harusnya kita percayai gitu. Ibaratnya dengan mempercayai dan menganggap diri kita memiliki value yang sangat tinggi, itu bakal membuat kita jadi sulit untuk dijatuhkan. Uang 100.000 kalau misalnya dijatuhkan di tanah, diinjek-injek, dibikin rusak segala macam, begitu diangkat lagi, dia tetap nilainya 100.000 rupiah. Nggak jadi 50.000, nggak jadi 10.000, nggak jadi 1.000 rupiah. Jadi mau apapun yang terjadi, kalau lo tahu value di diri lo seberharga itu, lo nggak bakal kenapa-napa. Menurut gua itu adalah pedoman utama dalam menghadapi sosok yang nantinya bakal menggaslighting lo. Lo bakal tahu pola-pola ketika dia mencoba menggerus otak lo dengan pemikiran-pemikirannya dia gitu. Dia bakal berusaha ngebuat lo tampak bodoh. Dia bakal ngebuat lo ngerasa kayak melakukan kesalahan yang sebenarnya sama aja gitu, apa yang dia katakan gitu sama apa yang kita maksud. Nggak ada beda, cuma dia pengen aja gitu ngebuat kita jadi lebih di bawah dia gitu. Gue rasa mungkin di saat itu lo gak bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti. Gak masalah, diemin aja, tenangin aja diri lo, supaya sekaligus juga lo tidak terlibat dengan emosi-emosi yang justru nanti bakal bikin lo kalah. Tenangin diri lo, terus lo bisa mulai ngajak dia berdiskusi ketika kalian berdua sudah tenang. Gue sendiri nggak pengen kalian kesannya kayak melawan sosok gaslighting, karena ketika dia dalam posisi defensif untuk mendenial semua apa yang lo coba obrolin ke dia, itu nggak bakal pernah masuk. So, gue lebih pengen kalau misalnya emang ini belum separah itu dan kalian juga tahu sebenarnya satu sama lain tuh saling sayang dan gak pengen kehilangan, daripada ngelawan, lebih baik kayak dirangkul supaya ada kesamaan gitu pola pikir dari kalian yang akhirnya bisa disetujui untuk jadi pedoman di dalam hubungan itu gitu. Dia adalah orang yang pintar, silahkan arahkan dia untuk memiliki obrolan-obrolan yang juga membuat dia tidak merasa direndahkan. Karena ketika kita memulai dengan merendahkan dia, itu udah pasti deadlock banget, udah gak bisa diapa-apain tuh kalau misalnya ketemu sama sosok yang pasangan yang suka banget gaslighting nih. So daripada ngelawan, daripada kita memaksakan kehendak kita untuk masuk ke dia, gue sih lebih menyarankan untuk oke, kita gak bisa ngobrol kayak gini, nanti kita bakal bahas lagi supaya dia tenang, lo tenang, kalian bisa berdiskusi nantinya. Gue lupa udah pernah bahas ini atau belum, tapi ketika dua orang lagi saling memaksakan egonya, menyampaikan sesuatu dengan emosional, di saat itu juga mereka berdua harusnya berhenti berkomunikasi sejenak. Karena yang keluar udah pasti buruk dah, ibaratnya udah pasti unek-unek, udah pasti negatif gitu. Cara baik berkomunikasi dengan pasangan adalah ketika keduanya dalam kondisi tenang. Tujuannya untuk saling mengerti, bukan untuk saling menjawab. Gua rasa ketika yang ada di pikiran gue nih, kalau kita ngelawan atau menghadapi, bukan melawan ya, ketika kita menghadapi seseorang yang sedang menggaslighting kita dengan tenang, dengan punya banyak amunisi sebelumnya soal kira-kira kata-kata apa aja yang bakal dia keluarin, dan persiapan amunisi untuk hal-hal apa saja yang bakal gue keluarin sebagai sanggahan untuk ngebuat masalahnya jadi selesai dan ketemu solusi. Menurut gue itu bisa ngebuat suasananya jadi lebih baik. Untuk menyiapkan amunisi-amunisi itu, kita sebagai korban perlu untuk mengetahui
kira-kira di dalam otaknya dia nih ada apa aja sih. Kita nggak boleh kalah pintar dengan dia, supaya kita bisa mengimbangi apa-apa saja yang dia mau, dia butuh, dan bisa membawa kebaikan buat hubungan kita gitu. Jadi mengenali diri sendiri, juga mengetahui medan perang dan kecerdikan atau tingkat kejeniusan lawan kita di dalam hubungan ini, itu penting banget. Karena nggak bisa, gua nggak tahu nih hubungan kalian tuh sebenarnya kayak gimana. Jadi gue juga nggak bisa pukul rata bahwa semua korban gaslighting adalah korban. Bisa jadi pelaku gaslighting yang ada dalam hubungan ini sebenarnya udah mencoba sekian ratus ribu cara untuk ngebuat lo ngerti, tapi dia juga belum menemukan cara yang tepat. Karena kita semua ada di hubungan yang bertumbuh kan, apalagi yang hubungannya masih muda gitu. So udah pasti dari tahun ke tahun harus banyak adaptasi di dalam itu. Jadi gue belum tahu dan gue gak bisa menyimpulkan di dalam hubungan kalian itu seperti apa. Jadi kalian mendingan diskusi bareng-bareng, lihat seberapa buruk sebenarnya hubungan kalian ini selama ini dijalanin, dan segera cari solusinya. Kalau misalnya emang bener masih ada rasa sayang, kalau misalnya masih bener hubungan ini sebenarnya mau dibawa ke jenjang yang lebih serius, harusnya masalah ini segera selesai. Karena kadang maksudnya gaslighter itu baik, mau membuat hubungannya berkembang, tapi caranya salah. Nah hari ini ketika kalian ada di posisi ini, sangat menyenangkan dan sangat baik apabila kalian berkaca satu sama lain, terus menemukan apa saja nih cara-cara yang selama ini telah salah ketika dilakukan dan harusnya diganti dengan cara yang seperti apa. Bekerja sama untuk akhirnya dapat satu frekuensi yang ngebuat kalian tuh nyambung dan gak perlu berdebat setiap hari, gak perlu ngebuat dia merendahkan kamu karena kamu juga makin berkembang, dan gak ngebuat dia juga merasa rendah karena kalian saling membantu satu sama lain, bekerja sama untuk mencapai posisi itu gitu. Sebegitu besar atau sebegitu dahsyat nih hal yang bisa kamu dapat ketika kamu tahu value di dalam diri kamu sendiri, ketika kamu tahu medan perangnya gimana, ketika kamu tahu lawan bicara itu seperti apa maunya, dan ketika kamu makin tahu strategi-strategi apa yang bisa dipakai dalam hubungan. Belajarnya pelan-pelan aja, tapi lu nggak boleh stuck di sini aja. Di masa yang akan datang hubungan kita tuh bakal semakin sulit buat dijalanin karena makin kompleks, makin banyak yang jadi hambatan yang kalau lo hari ini stop belajar, lo bakal makin ketinggalan sama pasangan lo yang mungkin makin berkembang. So dibutuhkan kerjasama juga dari sisi korban untuk mengetahui istilah-istilah atau hal-hal yang semacam ini supaya makin pintar ke depannya. Buat kebaikan diri lo juga kok. Setelah tahu soal value dalam diri sendiri, setelah kenal diri sendiri, cara berikutnya adalah dengan cerita ke teman terdekat. Lo harus buka sudut pandang lo soal pasangan. Lo harus mungkin ajak dia ngobrol soal apa isi dari podcast ini dan minta sudut pandang dia, apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandangnya dia, supaya bisa jadi pertimbangan juga dalam hubungan lo nanti bakal kayak gimana gitu. Yang sebenarnya kalau misalnya bisa nih, karena teman juga gue nggak bisa, ya kita semua nggak memiliki kepercayaan 100% lah kalau misalnya kita cuma cerita sama teman deket doang. Kalau bisa kita juga harus cerita sama psikolog, sama ahlinya gitu. Apa aja yang bisa kita hindarin dan apa aja yang bisa kita hadapin dalam sebuah hubungan yang lagi gaslighting kayak gini. Cerita ke psikolog tuh penting banget, karena lo bakal dapet kesimpulan yang bukan datangnya itu dari diri lo sendiri. Self-diagnosis tuh gak boleh banget. Kalau misalnya lo jadinya menentukan, gue ternyata korban gaslighting nih, pacar gue gak bener, dan ternyata kenyataannya kebalikannya, jadi bahaya. Atau lo ngerasa lo tuh sebagai kayaknya pelaku gaslighting padahal sebenarnya enggak, juga bakal bahaya juga ke diri lo. Jadi kalau misalnya lo ngerasa gak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan butuh bantuan para ahli, gue sih menyarankan banget kalian untuk pergi dan berkonsultasi dengan psikolog yang beneran ahli gitu.
Jadi mendingan segera cobain ke psikolog kalau misalnya kalian ada kesempatan dan bisa melakukan itu. Dan jangan lupa terus belajar setiap hari supaya ketika ini terjadi lagi atau gaslightingnya makin parah, kalian tahu harus ngapain. Gak cuma harus nungguin podcast gue doang ya. Gue ini di luar konteks tapi out of topic nih, tapi ini gue rasa perlu juga gue sampein soal belajar. Kalau kalian kenal gue, kalian pasti gak bakal pernah bisa lihat gue gak ngapa-ngapain. Kalau gue lagi dalam waktu luang, gue pasti either baca buku, denger podcast, atau nonton video YouTube yang semuanya berhubungan dengan informasi-informasi baru yang bisa gue peroleh setiap harinya. Gue gak pernah lelah buat belajar hal baru. Gue rasa kalian juga bisa melakukan hal yang sama, apalagi kalau misalnya sekarang lagi ngerasa jadi korban gaslighting. Lawan lu pinter, lu gak boleh gini-gini aja. Lu juga harus makin pinter ke depannya. Selanjutnya, kita bahas soal gaslighting ini dari sudut pandang pelaku. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang harus melakukan gaslighting kepada pasangannya. Ada yang bawaan dari kecil seperti yang gue bilang di podcast sebelumnya, karena pola didik dari orang tua atau lingkungan sekitar sehingga membuat dia merasa harus mendominasi dalam sebuah hubungan. Atau bisa juga karena sebenarnya hubungan yang dijalani ini tidak dimulai dengan baik, dari akar udah salah nih gitu. Anak-anak SMP, SMA udah mau mulai pacaran, terus padahal sebenarnya mereka nggak tahu pacaran buat apa gitu. Yang akhirnya kaget ketika udah setahun, 2 tahun, 3 tahun ternyata ada perubahan di dalam diri mereka yang ternyata beda banget gitu dari awal pacaran dulu gitu. Perubahan tuh wajar banget karena lu semua lagi bertumbuh kan jadi seseorang yang the best version of yourself lah ibaratnya. Umur 15, 16 gitu, di awal SMA atau masih di SMP tuh nggak mungkin banget lu dapat pasangan terbaik lo. Kayak kalaupun mungkin kasusnya cuma 1 banding 7 juta lah gitu. Karena udah pasti lo pasti bakal bisa dapat yang lebih baik ketika lo ada di masa atau di fase terbaik lo, puncak karir segala macamnya gitu ya. Jadi makanya gue selalu bilang kalau misalnya pengen pacaran di umur yang masih muda, nothing tulus aja deh. Jangan terlalu sayang dah ya. Jangan kelewatan gitu pacarannya, karena bakal banyak nih ke depan halangan yang bakal kalian hadapin, tapi kalian belum tahu jawabannya apa gitu. So, supaya patah hatinya nggak terlalu banget gitu, nothing tulus aja. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi dengan pasangan kita yang makin lama kita rasa berubah, baik itu dia yang nggak bisa keep up sama pemikiran kita, atau kita yang ternyata nggak bisa keep up sama pemikirannya dia gitu, nggak bisa membuat otaknya jadi satu frekuensi, gaslighting ini sangat cenderung bisa terjadi karena ada kekecewaan di dalamnya gitu. Sayangnya dari pelaku gaslighting kebanyakan tidak menyadari. Ada sih sebenarnya yang melakukan dengan sengaja gitu, tapi gua rasa itu udah ke fase yang lain lah ya. Itu emang udah beneran memanipulasi deh. Tapi buat anak-anak muda yang sebenarnya mereka tuh nggak tahu kalau itu adalah hal yang salah buat dilakuin, gua rasa karena yang dia bahas itu tuh soal masalahnya gitu. Kalau dia ngerasa pasangannya bodoh atau pasangannya itu nggak bisa apa-apa, harusnya kan sebagai pasangan yang baik adalah menuntun dia untuk menjadi seorang yang lebih baik gitu, bukan menyalahkan dan ngebuat dia jadinya malah makin down, malah makin nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi karena ketidaktahuan itu yang dibahas masalahnya gitu. Sementara harusnya kalau misalnya lo pengen dia jadi lebih baik, jangan salahin dia mulu, jangan buat dia merasa makin down. Karena ada kesalahan menurut gue tuh pola pikir kalau kayak gitu ya. Kalau lo ngerasa dia bodoh, ya masa lo nggak bantu? Padahal dia pasangan lo. Ya masa lo biarin dia tetap bodoh gitu? Kalau misalnya lo ngerasa, ya kan itu bukan tugas gue untuk ngebuat dia makin pintar, ya no. Kalau lo beneran berkomitmen sama dia, lo harusnya bantu dia dari segi manapun. Ingat, kita harus kayak selalu menuntun pasangan kita, bukan menuntut, oke? Kalau misalnya pengen hubungannya makin baik gitu. Dengan begitu, menurut gue kalau misalnya kita menuntun ya fokusnya, itu tuh kayak kita fokus ke solusinya gitu. Dia kurang di hal ini, lo suruh belajar soal hal ini. Nah, disinilah perlu kerjasama dari sudut pandang korban juga untuk bisa mengimbangi, tetap menjaga kedekatan kalian dengan terus belajar dan bertumbuh. Intinya kan itu.
Kalau misalnya lu juga jadi males-malesan dan ngebuat gap di antara kalian makin jauh, itu udah nggak ada alasan lain selain udah mendingan kalian kayaknya udahan aja gitu, karena udah nggak selevel kalian untuk bisa ngejalin hubungan misalnya gitu. Ini kalau tidak disadari. Tapi ada juga beberapa orang yang udah mengerti konsep dari gaslighting sejak awal, terus akhirnya ngerasa kayak gue bisa nih memanipulasi seseorang supaya dia tetap cinta sama gue, dia tetap bertahan, dia tetap berpikir bahwa di luar sana gak ada yang lebih baik dari gue. Nah terus dia melakukan hal tersebut. Men, kalau lo ngelakuin hal ini dengan kesadaran itu, gue rasa lo harus segera berhenti dan lakukan selayaknya seorang pasangan yang baik. Yang lo lakuin nih bener cara cepat. Emang ini bisa ngebuat dia lebih mudah untuk nurut sama lo dan tetap berada di bawah naungan lo gitu. Tapi ini tidak membuat dia jadi lebih berkembang gitu. Kedepan yang lo dapat cuma bakal ada kekecewaan selanjutnya gitu, karena lo nggak menuntun dia untuk jadi lebih baik, tapi lo tetap membuat dia berada di bawah gitu. Kalau lo emang beneran sayang dan pengen hubungannya jadi lebih baik, daripada lo ngebuat dia jadi lebih rendah daripada lo, mendingan bantu dia naik ke atas supaya kalian bisa tetap setara, supaya kalian tetap bisa bareng-bareng jalan berdampingan gitu. Bukan lo terus yang di atas. Caranya mungkin lebih ribet, mungkin lebih nggak asik buat dilakuin, lebih lama prosesnya. Tapi kalau lo emang beneran serius sama dia, berarti yang harusnya lo pikirin bukan cuma short termnya doang, tapi ini long term relationship gitu. Lo bakal bertahan sama dia berpuluh-puluh tahun kemudian kalau emang beneran hubungannya serius gitu. So gaslighting bukan cara yang bener buat lo lakuin. Mendingan lo balik ke cara yang lebih benar, fokus ke solusi untuk semua masalah-masalah lo, bikin dia naik derajatnya dan setara sama lo, agar kedepannya kalian tuh emang bener-bener sama-sama baik untuk satu sama lain. Nggak cuma lo doang yang ngerasa baik. Dan untuk korban gaslighting, jangan malah merasa diri lo buruk, jangan merasa rendah diri, jangan merasa lo gak layak dicintai, dan jangan merasa lo selalu salah kalau misalnya ada di dalam hubungan ini. Karena bisa jadi lo sama dia adalah pasangan yang berbeda aja gitu. Emang bukan jodohnya atau bukan soulmate-nya, bukan seseorang yang emang harusnya bersama gitu. Lo punya hak yang bisa lo gunakan untuk memilih bertahan atau enggak dengan seseorang ini. Dan kalau misalnya mau pergi, tenang aja, karena berkemungkinan besar lo bisa dapet seseorang yang lebih baik. Jadi jangan kecil hati, mulai semuanya dengan mencintai diri lo dulu, oke?